Supaya kita tidak pernah sedih, maka caranya jangan pernah mencintai apapun yang bisa hilang, dan cintailah yang tidak pernah hilang. Hanya ada satu yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan lari kita kejar, yaitu Allah. Kemudian kita waktu itu kita membahas ada dua pendekatan tentang cara membangun rasa cinta kepada Allah. Bagaimana cara membangun rasa cinta kepada Allah? Yang pertama melalui pendekatan dengan memahami karakter diri itu sendiri. Terus karakter itu kita bangun supaya mencintai Allah. Pendekatan yang kedua, kita memahami karakternya Allah, sehingga kita betul-betul mengenal Allah. Ya paling tidak kita lebih mengenali Allah. Kalau kita mengenali Allah dengan baik, maka insya Allah akan pelan-pelan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Pada ahad yang lalu kita sudah membahas pendekatan yang pertama, pendekatan yang sifatnya pemahaman, bahwa kalau kita itu mencintai diri sendiri, maka akibatnya kita bisa mencintai orang lain atau pihak lain kalau pihak lain itu menguntungkan kita. Padahal Allah itu sangat-sangat menguntungkan kita. Kalau selama ini kita tidak mencintai Allah, itu kira-kira karena kita kurang menyadari keuntungan yang kita peroleh dari Allah. Bisa juga keuntungan yang kita tidak pahami bahwa itu datangnya dari Allah karena kita tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, pagi ini saya mengajak untuk mengenali Allah sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit karena karakternya Allah itu banyak sekali. Tapi kita pagi ini akan mempelajari yang paling dasar, yang menjadi fondasi terhadap karakter-karakter Allah yang lain. Ya, jadi Allah itu karakternya banyak, tapi fondasinya adalah yang kita akan bahas pagi ini, yaitu bahwa Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahman itu kata sifat, berasal dari kata benda rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Rahmah itu artinya kecenderungan memberi tanpa pamrih. Dan yang bisa memberi tanpa pamrih itu hanya Allah saja. Allah itu suka memberi tanpa pamrih apapun. Itu namanya pemberiannya itu rahmat. Yang memberi itu namanya Rahman. Sifat Allah yang menunjukkan kasih sayang itu ada dua, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pagi ini saya ingin menekankan yang Ar-Rahman. Ada perbedaan antara dua penyebutan kata sifat tadi. Ya. Nah, karena dua sifat ini itu yang mendasari seluruh atau sebagian besar dari karakternya Allah, maka kita pelajari ini terlebih dulu supaya kita lebih memahami tentang si karakter-karakter yang lain. Ya. Ar-Rahman itu kata sifat yang menunjukkan sangat. Ada kata bahasa Arab itu yang kalau memakai pattern tertentu maka artinya sangat. Seperti misalnya pattern fa'lan menjadi Rahman. Jadi kalau ada kata kerja kemudian diubah menjadi kata sifat yang polanya itu fa'lan, itu artinya yang sangat. Nah, dalam hal ini sangat mengasihi. Nah, karena sangatnya Allah ini tak terhingga, maka kita menyebutnya Maha Pengasih. Dan karena ini sifat yang paling tinggi dalam hal kasih sayang, maka tidak layak selain Allah menyandang sifat ini. Kata Rahman
hanya boleh disandang oleh Allah karena tingkat kesayangannya yang tidak tertandingi, dan sifat kasih sayang ini melekat di zatnya Allah. Jadi memang Allah sudah ada di situ karakter Rahman. Sehingga dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak ada mulainya dan tidak ada akhirnya. Ya, kita mempelajari ilmu tauhid bahwa Allah itu qadim, yang dulu mungkin ada yang mempelajari qidam, ya, wujud qidam. Qidam kata sifatnya qadim. Nah, qadim itu artinya dahulu tapi tanpa mulai, tanpa awal. Dan itu hanya Allah. Dan Allah itu baqi atau baqa. Baqa itu artinya langgeng, lestari, tanpa akhir. Dan itu juga hanya Allah. Karena sifat Allah Ar-Rahman itu nempel pada zatnya Allah, maka kasih sayang Allah itu juga tidak ada batasnya. Baik batas besarnya maupun batas awal atau batas akhir. Dan Allah sendiri yang menentukan, kalau bahasa kita itu mewajibkan, ya. Tapi Allah menyebutnya di sini katabah, menulis. Nah, menulis suka kita mengartikannya mewajibkan atau menentukan. Oke lah, kita anggap saja katabah di sini misalnya menentukan. Allah itu menentukan pada dirinya sendiri untuk menyayangi. Seperti firman Allah di surat Al-An'am, "Qul liman ma fis samawati wal ard." Katakanlah atau tanyakanlah, milik siapa semua yang ada di langit dan di bumi ini? Qul lillah. Katakan, semuanya itu milik Allah. Terus, kataba ala nafsihir rahmah. Allah itu menetapkan pada dirinya untuk menyayangi. Jadi Allah menyayangi itu tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Memang dari sononya, dari Allahnya sendiri, Allah itu memang maunya menyayangi. Cuma kita mesti memahami, kadang-kadang kita itu salah paham. Allah maksudnya menyayangi, tapi kita memahaminya Allah mempersulit kita. Itu salah paham. Tentang salah paham itu mudah contohnya. Anak-anak itu, terutama anak-anak yang remaja, kalau dipesan oleh orang tuanya, cepat pulang ya, dari sekolah atau dari kuliah, langsung pulang, jangan main kemana-mana. Itu sebenarnya pesan itu dasarnya kasih sayang. Ibunya tidak ingin anaknya ini celaka, dan ibunya ingin yakin bahwa tidak ada sesuatu yang buruk yang menimpa anaknya, dan juga ibu mengharapkan anak ini tidak terpengaruh oleh teman-temannya yang nakal. Jadi maksudnya cepat pulang itu untuk keselamatan anak itu sendiri, yang berarti pesan itu didasari kasih sayang. Tapi anak itu kadang-kadang gerutu, ini ibu saya strict, kaku, kuno. Nah, itu berarti salah paham. Ya, salah paham. Nah, kesalahpahaman kita terhadap Allah itu banyak sekali. Karena banyak sekali, maka orang seringkali mengeluh karena tidak paham. Oleh karena itu, ada baiknya kita memahami. Karena apa? Hubungan kita dengan Allah itu terus-menerus, dan kita itu diperlakukan oleh Allah, bahkan kita itu disetir oleh Allah. Kalau kita itu tidak memahami apa maksudnya Allah, ya kita akan mudah sekali salah paham dan mudah sekali banyak keluh kesah. Padahal di situ ada kasih sayang. Ya, jadi Allah itu mewajibkan, dalam tanda kutip ya, mewajibkan dirinya untuk menyayangi. Nah, kasih sayangnya itu seberapa besar sih, atau seberapa jauh cakupannya? Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullasyai." Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Loh, kalau dikatakan segala sesuatu, apakah itu keadaan, atau apakah itu barang, atau kejadian apapun, di situ pasti ada kasih sayang Allah. Jadi
Kita perlu, kalau ada kejadian, apa sih kasih sayang Allah itu? Misalnya gunung meletus, terus orang melihatnya banyak korban, terus menganggapnya gunung itu jahat misalnya, atau Allah jahat. Mesti kita memahami gunung meletus itu, di situ ada kasih sayang Allah. Di situ ada kasih sayang Allah. Kalau kita tidak memahami, ya gagal, jadi menjadi salah paham. Karena mulai dari awal saja, tanpa adanya gunung berapi, tidak mungkin kita bisa tinggal di daratan. Jadi supaya ada daratan, itu harus ada magma yang mendorong lempengan-lempengan di dalam bumi ini, didorong ke atas. Karena magma itu api. Api itu kecenderungannya mendorong ke atas. Karena di atasnya itu kalau misalnya air mendidih atau apapun menjadi meleleh, terus mendidih. Nah itu mendidihnya itu, barang-barang yang mendidih itu cenderungannya mesti naik. Nah naik itu kalau di atasnya ada lempengan, maka lempengannya didorong terus ke atas. Dengan didorong, maka muncullah gunung di atas permukaan air. Contohnya paling gampang itu Gunung Krakatau. Itu satu gunung saja. Nah, Pulau Jawa itu gunungnya banyak. Sehingga karena banyak menjadi pulau. Jadi tanpa ada gunung, kita nggak bisa tinggal di daratan. Berarti gunung itu keberadaannya adalah bukti kasih sayang Allah. Lalu berapi. Berapi itu juga penting. Karena magma ini, kalau tidak ada outlet, tidak ada bocoran yang mengeluarkan magma itu, nanti goyang semuanya. Jadi supaya tidak goyang semuanya, ya udah goyangnya di daerah situ saja. Terus keluarlah magma. Dan magma itu kalau keluar, bekas-bekasnya itu membuat tanah menjadi subur untuk kita lagi. Nah kalau ada orang jadi korban, oh, salah mereka kok tinggal di situ. Itu tidak untuk tempat tinggal. Karena bahwa Allah tidak menghendaki orang tinggal di situ. Coba saja, kalau kita punya rumah di daerah gunung yang naik turun, kita berjalan sedikit saja 2 kilo, itu udah capek sekali karena harus naik turun. Ketika masih muda enak, tapi begitu tua nggak sanggup naik turun. Itu artinya kamu jangan tinggal di atas gunung deh, tinggal di bawah saja yang rata gitu. Cuma kita seringkali tidak memahami simbol-simbol yang diberikan oleh Allah, dan simbol-simbol itu adalah bahasa yang bisa kita pahami karena Allah berkomunikasi dengan kita itu dengan menggunakan action dan sistemnya. Jadi capek di sini, ya udah turun. Jadi di atas gunung itu karena ada hembusan-hembusan dari magma tadi yang sampai di atas, maka ada kemungkinan bocoran-bocoran berupa gas beracun. Nah, berarti tinggal di atas itu risikonya banyak. Tinggal di bawah saja. Ya, jadi itu kita supaya bisa memahami perilaku Allah. Di situ ada rahmat Allah. Kalau kita tidak memahami, kita akan banyak keluh kesah. Nah, sesuai dengan pernyataan tadi bahwa Allah mewajibkan dirinya menyayangi, dan satunya lagi bahwa kasih sayang Allah itu mencakup segala sesuatu, maka kita bisa menyaksikan bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah, di situ pasti ada jejak kasih sayang Allah. Misalnya, ketika Allah memberi banyak, di situ ada kasih sayangnya Allah. Dan ketika Allah memberi hanya sedikit, di situ ada kasih sayang Allah. Ketika Allah memberi, di situ ada kasih sayang Allah. Dan ketika Allah tidak memberi, di situ ada kasih sayang Allah. Contoh banyak dan sedikit misalnya. Kita diberi oksigen jauh lebih banyak daripada air. Sehingga oksigen itu melimpah ruah. Saking melimpah ruahnya, kita nggak usah mencari.
Kita berjalan kemana-mana, oksigennya yang ngejar kita karena dia melimpah. Karena apa? Allah sayang pada kita. Kita tidak bernafas sekian menit saja, mati kita. Allah tidak menghendaki kita mati. Maka diberi jumlah oksigen yang melimpah ruah. Air, jangan sebanyak itu deh. Kalau kita diberi air sebanyak itu, kita tinggal di mana? Semuanya air. Permukaan bumi ini jadi air semua. Kita nggak punya tempat tinggal. Dan kita menjadi tenggelam di situ. Paling tidak kebanjiran. Jadi Allah memberi air dalam jumlah lebih kecil daripada oksigen, itu karena sayang. Cuma kita seringkali salah paham. Kita justru mengejar yang oleh Allah dianggap tidak begitu penting. Ya. Kalau Allah menganggap penting, dikasih banyak. Kalau Allah menganggap kurang penting, sedikit. Jumlah besi itu lebih banyak daripada emas. Besi itu kita nggak bisa hidup tanpa besi. Maka diberi banyak. Tapi kalau kita hidup seumur hidup tidak punya emas, nggak apa-apa. Tapi kenapa orang lebih mengejar emas daripada besi? Nah, itu contoh bahwa kita punya pola pikir yang kadang-kadang tidak sesuai dengan action-actionnya Allah. Jadi Allah itu misalnya dengan kasih sayangnya menentukan ada orang tertentu yang rezekinya banyak, rezekinya longgar. Dan ada orang lain yang rezekinya dibuat pas-pasan. Seperti firman Allah, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada orang yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki itu artinya kalau menurut pertimbangan Allah, orang itu memang lebih baik kaya, oleh Allah dibuat kaya. Wa yaqdir, dan Allah membuat orang lain rezekinya pas-pasan. Allah kalau menganggap bahwa orang ini lebih baik pas-pasan, kasih pas-pasan. Jadi apakah kita punya uang banyak atau sedikit? Itu sudah dipertimbangkan oleh Allah supaya itu baik bagi kita. Allah membuat lapang atau sempit itu, innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan melihat hambanya. Mengetahui. Jadi tidak asal. Ketika Allah membuat seseorang itu duitnya banyak atau sedikit, itu tidak asal. Sudah dipertimbangkan karena Allah itu khabiran basira. Ya. Kalau ada seseorang yang seharusnya berjatah rezeki pas-pasan, kemudian dia diberi terlalu banyak, orang itu cenderung untuk melampaui batas. Melampaui batas itu gimana? Macam-macam. Melampaui batas itu bisa misalnya mengkonsumsi barang atau makanan berlebihan. Itu melampaui batas. Atau dipakai untuk kejahatan. Duit yang banyak dipakai untuk membayar orang untuk membunuh seseorang yang tidak disukai. Itu lebih jahat lagi. Dan yang bisa menyuruh orang membunuh orang lain, itu kan orang yang duitnya banyak. Jadi kalau memang jatahnya itu dia sedikit, ya udahlah, terimalah. Tapi banyak orang yang memaksa diri. Memaksa diri, maksud saya gini, kalau Allah itu menjatah itu banyak atau sedikit, itu banyak maupun sedikit itu yang halal, itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau ada orang yang memaksa diri, itu dia sudah dikasih yang benar, yang halal, dia cari-cari yang haram. Begitu dia mencari yang haram, itu melampaui batas. Maka tidak heran kalau orang korupsi, itu lalu umurnya pendek, entah karena suatu hal begitu, ya karena jatah dia dipaksa-paksa untuk didatangkan cepetan. Kan setiap orang itu begitu lahir, itu sudah dikasih jatah bahwa orang ini rezekinya sekian. Nah, sekian itu sudah diukur, ini berlaku sekian lama,
lalu dijatah sesuai dengan pertimbangan Allah sampai umur itu habis. Tapi banyak orang yang memaksa diri, ya akhirnya dia sendiri yang menderita. Karena Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah itu melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, melapangkan melebihi dari yang semestinya, labaghaw fil ard, sungguh mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha, tapi Allah menurunkan rizki itu dengan kadar. Kadar itu ukuran, dengan ukuran yang Allah kehendaki. Lagi ayat ini juga ditutup dengan innahu bi'ibadi khabirum basir. Allah itu maha mengetahui dan melihat pada hamba-hambanya. Ya. Contoh lagi tentang kasih sayang Allah. Ketika Allah menggilir sorotan matahari ke permukaan bumi. Kalau Allah memberi sorotan matahari ke permukaan bumi, berarti di situ siang. Terus nanti digilir menjadi malam. Jadi siang dan malam itu dibuat oleh Allah bergantian. Allah melakukannya itu juga berdasarkan kasih sayang. Firman Allah, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Termasuk kasih sayang Allah adalah membuat siang dan malam untuk kamu. Kenapa? Litaskunu fihi, ketika malam hari supaya kamu tenang, istirahat. Nanti siang hari wadita badahu min fadlih, agar kalian bisa mencari karunia Allah. Nah, kalau kita itu menyadari itu dasarnya kasih sayang Allah, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Coba teman-teman kita ini ada yang ini bagus kalau hadir, bagus di Tokyo ya. Puasanya kan lebih panjang dari kita yang di Jakarta. Apakah itu ada kasih sayang Allah yang di daerah subtropik itu lalu tidak disayangi oleh Allah, puasanya lebih panjang? Nah, alhamdulillah saya pernah merasakan tinggal di Austria selama 1 bulan, pas bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Lebih sedikit di sana, puasanya itu panjang, makin hari makin pendek. Yang pertama maghribnya jam 10 malam, terus jam 4 atau setengah 4 saya lupa jamnya, sudah subuh. Habis sholat isya, habis sholat taraweh itu sudah jam 12. Itu kalau mau tidur khawatir nanti tidak bisa bangun sahur. Jadi pulang dari taraweh langsung makan sahur, terus istirahat sejenak, bangun sholat subuh. Ternyata yang saya alami itu, puasa di sana meskipun panjang jamnya, lebih nyaman daripada di Jakarta yang lebih pendek. Satu bertanya-tanya, kenapa kok bisa begini? Mungkin yang saya rasakan ya, orang lain mungkin merasakannya beda, karena itu kan tergantung bagaimana pemahamannya itu. Yang saya rasakan bahwa di sana jamnya panjang, tapi suhunya rendah, sehingga keringat tidak banyak keluar. Keluarnya keringat itu kan mengambil kalori dari badan, dan kalori itu kan tenaga juga. Jadi dengan begitu, di sana jamnya panjang, tapi energinya tidak banyak keluar. Jadi nggak begitu lemes. Dan lagi, karena tidak banyak keringat yang keluar, maka cairan di dalam tubuh kita itu relatif lebih terjaga. Maka jarang merasakan haus. Kalau dari kita di Jakarta, banyak keringat, lalu karena cairan banyak keluar, mudah sekali haus dan lemes. Nah, itu saya merasa bersyukur, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau mengatur. Saya biasa di Jakarta, sekarang saya tinggal di sini dengan puasa yang lebih panjang. Ternyata saya tidak merasakan kesengsaraan. Ini semua karena kasih sayang-Mu Allah. Ya.
Mengenai siang dan malam, tidak terbayang bagi kita bagaimana kalau Allah membuat permukaan bumi ini siang terus tanpa ada malam. Atau sebaliknya, Allah membuat malam terus tanpa siang. Apa jadinya? Allah mempertanyakan ini di surat Al-Qasas ayat 71 dan 72. Kayaknya saya tidak cantumkan di situ. Di surat Al-Qasas itu 71 dan 72, Allah mempertanyakan, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmatan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un." Kamu tahu enggak bagaimana kalau Allah, seandainya Allah menjadikan malam itu seterusnya sampai hari kiamat? Siapa yang mengaku Tuhan selain Allah bisa mendatangkan terangnya matahari? Nggak ada. Sebaliknya, kalau Allah membuat untuk kamu ini siang terus selamanya sampai hari kiamat, ada nggak yang mengaku Tuhan selain Allah bisa mendatangkan malam hari sehingga kamu bisa istirahat? Apakah kamu tidak melihat itu? Jadi kita mesti melihat fenomena alam ini, kita tangkap rahmatnya Allah di mana. Pasti ada. Bukan hanya fenomena, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa itu juga mesti ada rahmat Allah di situ. Dan dengan rahmatnya pula, ini rahmat dari sifat Allah yang Maha Rahman, ya. Saya kembali ke situ supaya ingat bahwa kita ini sedang membahas Allah itu Maha Rahman. Rahmannya Allah itu, kasih sayangnya Allah itu termasuk dalam memanage, mengelola alam raya ini. Dengan rahmatnya pula Allah menggerakkan angin sambil mendorong awan ke berbagai arah, sehingga hujan bisa didistribusikan di berbagai daerah di muka bumi untuk memberi minum kepada manusia dan binatang, serta menumbuhkan berbagai tanaman untuk mereka. Allah berfirman, "Wa huwallazi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dialah Allah yang menggiring, melepaskan angin untuk membuat kamu gembira. Bushran, membuat kamu gembira. Ini seringkali diterjemahkan membawa kabar gembira. Saya lebih suka mengartikannya untuk membuat kamu gembira, untuk menggembirakan kamu dengan menerima rahmat Tuhanmu. Apa itu rahmatnya? Antara lain belum seluruhnya ini. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, kami turunkan air yang bersih dari langit. Bersih. Coba lihat. Air yang ada di dunia ini kan kita kotori terus itu di laut. Dari comberan, dari WC, dari pabrik, semuanya bermuara ke laut. Bagaimana itu kalau kita mengkonsumsi air yang kotor seperti itu? Oleh Allah dimatikan dulu bakteri-bakterinya dengan garam. Laut itu asin. Semua diterima di sana dengan digarami, maka racun-racun hilang. Ya, bersih. Terus setelah bersih didestilasikan, diuapkan. Sehingga yang diangkat itu sudah berubah gas. Ada hidrogen, ada oksigen. Nanti di atas berkumpul kembali menjadi air. Turun. Nah, turun itu sudah bersih sekali. Tidak ada racun, tidak ada kuman, tidak ada asin. Itu jadi semacam itu. Ketika Allah membersihkan kuman-kuman di laut itu dikasih angin yang kencang. Dengan angin itu maka air itu berjalan dengan ombaknya ke tepian, ke pantai, terus ditarik kembali. Jadi air dibawa ke pinggir, ditarik kembali. Ini artinya
yang kotor-kotor di tepi pantai itu dibawa ke tengah supaya bisa diaduk sampai di tengah laut-laut yang dalam itu berjalan sesuai dengan arah angin, menjadi berputar. Ya kalau kita mau lihat gambarnya itu, kita tahunya hanya gambar ya. Di misalnya lautan Pasifik, itu kan airnya muter itu. Nah itu dalam rangka mengaduk. Ya. Oleh karena itu kita mesti berterima kasih kepada Allah. Ya. Rizki yang berupa air, tanaman, dan binatang itu oleh Allah diberikan semuanya secara gratis kepada yang membutuhkannya. Baik dia berupa binatang maupun manusia, yang beriman maupun yang tidak beriman. Nah, ini bedanya. Kalau kita itu cenderung memberi yang kita yang menguntungkan kita saja. Orang yang resek sama kita nggak mau kasih. Kalau Allah, orang yang seresek apapun tetap aja dikasih. Coba kalau kita pahami doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menempatkan anaknya yang masih bayi dan istrinya di Makkah yang waktu itu tidak ada pohon, tidak ada air. Terus tapi karena itu diperintah oleh Allah, ya udah dia tega meninggalkan istri dan anak di tempat yang lahiriah, nggak ada makanan. Tapi ternyata Allah memberi rezeki kepada mereka. Pertama yang diberikan adalah air, yaitu Zam-Zam. Terus Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ibrahim berdoa, Tuhan, jadikanlah kota ini kota yang aman. Berilah penghuninya rizki berupa buah-buahan. Tapi khusus untuk yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dia doanya itu milih yang diberi rizki yang itu aja. Allah jawabnya apa? Waman kafar. Yang kafir pun aku kasih. Fa umatti'uhu qalila. Lalu aku beri bekal mereka sedikit-sedikit. Karena apa? Meskipun jumlah harta yang mereka kumpulkan banyak, yang bisa mereka konsumsi tetap sedikit. Tsumma adtarruhu ila adzabin nar. Nah, kalau mereka tidak bersyukur, tidak mau beriman, nasibnya besok di akhirat itu ya masuk neraka. Wa bi'sal masir. Betapa buruk tempat sebagai tempat kembali neraka itu. Ya. Dari contoh-contoh tadi kita bisa memahami bahwa Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, Allah yang Ar-Rahman, mengasihi semua makhluknya di dunia, termasuk binatang dan manusia, bahkan setan, baik mereka beriman maupun tidak beriman. Untuk kehidupan di akhirat, Allah memberi kasih sayang yang khusus kepada mereka yang beriman. Nah, yang khusus untuk mereka beriman ini itu dari sifat Allah Maha Pengasih yang disebut Ar-Rahim. Nah, nanti kita insya Allah minggu depan kita bahas tentang Ar-Rahim. Sekarang kita bahas Ar-Rahman dulu. Jadi alam raya dengan mekanisme yang semacam ini semuanya dibuat oleh Allah karena kasih sayangnya yang Ar-Rahman. Dan kita perlu memahami bahwa Allah itu maha adil. Keadilan Allah itu juga bagian dari Rahman. Keadilan itu termasuk bagian dari Rahman. Karena kalau Allah tidak adil, orang tidak punya semangat berbuat baik. Tidak ada semangat untuk bekerja keras. Karena kenapa? Jahat atau tidak sama aja kok. Terus oleh Allah diberi keadilan, Allah berlaku adil supaya orang itu mempunyai kepastian bahwa aku kalau dapat berbuat begini aku akan dapat kebaikan. Tapi kalau ada orang yang berbuat yang jahat begitu, dia akan sengsara hidupnya. Jadi ketika Allah membuat seseorang itu hidupnya sengsara, itu juga wujud dari kasih sayang. Kasih sayang secara menyeluruh ya, kasih sayang secara menyeluruh supaya orang dalam sebagai masyarakat, anggota masyarakat mengetahui bahwa itu loh kalau orang jahat akibatnya kayak gitu. Nah terus kalau dia sengsara, ya salahnya sendiri.
Dia memilih itu. Jadi itu tetap wujud kasih sayang supaya orang-orang ini mau terdorong untuk berbuat baik. Nah, yang sengsara tadi biar merasa kapok. Wah, ternyata nggak enak ini aku hidup cara begini. Terus balik ngikuti ke cara hidup yang baik. Kok teman-temanku yang cara hidupnya baik kok enak gitu. Nah, itu kasih sayang Allah. Itulah Allah menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman, yang kasih sayangnya meliputi semua makhluk di bawah naungan aras. Pokoknya semua makhluk di bawah naungan aras itu disayangi oleh Allah. Coba kalau kita pahami firman Allah, Alladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah itu menciptakan langit dan bumi dan seisinya dalam 6 masa. Setelah itu Allah menuju ke arsy. Menuju ke arsy, Ar-Rahman, Allah itu lalu memegang singgasananya atau menempati singgasananya. Menempati di sini simbolik ya, bukan lalu terus Allah duduk di sana, enggak. Allah menempati singgasananya itu dengan kasih sayang. Jadi habis menyebut bumi, langit, dan terus di atasnya ada arsy, terus Allah itu bersikap Ar-Rahman. Fas'al bihi khabiro, maka tanyalah tentang kasih sayang Allah itu atau tentang Allah yang Maha Pengasih itu kepada orang yang mengetahui, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ayat ini juga menunjukkan bahwa memahami tentang Allah itu penting. Dan karena yang kita pelajari itu Tuhan yang paling mulia, maka kita mudah-mudahan termasuk yang paling mulia. Begini, orang itu kan harga dirinya itu tergantung apa yang ditempelin. Orang yang bekerja membantu kepala rumah tangga, dia namanya pembantu rumah tangga. Orang yang membantu seorang presiden, maka dia pembantu presiden, namanya pun menteri. Pokoknya dia nempelnya kepada siapa? Membantu apakah atau dia hidup dijamin oleh itu, ya, dijamin oleh presiden, beda si statusnya itu beda. Nah, kalau kita kepingin mulia, kita nempelnya kepada yang paling mulia, yaitu Allah. Nah, kalau kita belajar juga begitu. Kita belajar matematika atau belajar baca Doraemon atau belajar firman-Nya Allah, itu nilainya akan beda. Nah, kalau kita berusaha mempelajari tentang sifat-sifat Allah, maka kita itu mengambil objek belajar atau subject of study, subjek untuk dipelajari itu sebagai karakternya Allah yang paling mulia. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Ya, kasih sayang yang Allah turunkan di alam raya ini tidak hanya dalam bentuk pemberian kepada makhluknya secara langsung, tapi juga dalam bentuk rasa kasih sayang yang merasuk ke dalam makhluk hidupnya. Jadi kasih sayang Allah itu tidak dalam bentuk misalnya dikasih buah, dikasih tempat tinggal, itu kan barang. Tapi ada kasih sayang Allah yang dimasukkan ke dalam diri makhluk itu, di dalam diri manusia, diri binatang, supaya manusia itu menyayangi yang lain. Jadi manusia bisanya menyayangi orang lain itu karena kasih sayang Allah. Begitu pula binatang. Ya. Jadi kasih sayang Allah itu juga diberikan dalam bentuk rasa kasih sayang yang merasuk ke dalam makhluk hidupnya, termasuk binatang-binatang buas. Sehingga meskipun mereka itu binatang buas, mereka saling menyayangi. Jadi semua kasih sayang dalam berbagai bentuk itu datangnya dari Allah. Dan semua kasih sayang yang ada di dunia ini itu baru 1% dari seluruh kasih sayang Allah. Yang 99% gimana? Nanti yang 99% itu akan diberikan oleh Allah kepada makhluknya, terutama manusia di akhirat. Rasulullah bersabda,
Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Satu dari 100 tadi diturunkan, diberikan kepada jin, manusia, binatang, termasuk binatang buas. Fabiha yata'atafun. Dengan kasih sayang Allah tadi, mereka bisa saling menyayangi. Wabiha yatarahamun. Dan dengan kasih sayang rahmatnya Allah, mereka bisa saling menyayangi di antara mereka. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dengan rahmat Allah tadi itu juga binatang buas pun akan menyayangi anaknya. Binatang buas tapi tidak mau makan anaknya karena kasih sayang tadi. Nah, wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmah. Allah akan mengakhirkan pemberian yang 99 tadi. Yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Allah gunakan untuk merahmati, menyayangi hambanya di hari kiamat. Coba kita diberi kasih sayang yang 1% dibagi seluruh dunia, dibanding nanti di akhirat kita akan diberi 99%. Dan itu di akhirat berarti betapa nikmat orang yang merasakan rahmat dari Allah di akhirat nanti. Sulit dibayangkan, ya. Karena Allah yang menciptakan alam raya ini dengan kasih sayang, maka Allah adalah Tuhan yang mandiri dan tidak membutuhkan apapun dari ciptaannya, yang manapun. Jadi Allah tidak mungkin membutuhkan kasih sayang atau pemberian bantuan dari makhluknya, nggak mungkin. Misalnya Allah membuat langit, kemudian Allah tinggal di langit. Kalau Allah tinggal di langit berarti dia membutuhkan makhluknya. Kalau dibilang Allah tinggal di aras itu makhluk. Kalau makhluk Allah kok tinggal di sana berarti Allah butuh makhluknya. Tidak layak jadi Tuhan kalau dia itu menyandarkan dirinya pada makhluk. Dan kita sebagai makhluknya lah yang sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Karena kita tidak bisa mandiri tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa makan tanpa pertolongan Allah. Kita hanya nanam padi, bijinya yang membuat tumbuh Allah, yang membuat berbuah juga Allah. Dan tidak bisa kita berbuat apapun tanpa pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Gak ada daya, gak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu selayaknya lah kita mengharapkan dan mohon pertolongan dari Allah dari waktu ke waktu. Dan ketika memohon pertolongan Allah, ada baiknya kita menyebut Allah itu Ar-Rahman. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Isra, "Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman." Katakan, mohonlah kamu, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kalian minta, Allah itu mempunyai sifat-sifat yang baik. Jadi ketika kita butuh kasih sayang, kita bilang ya Rahman. Butuh rezeki ya Razzaq. Tapi rezeki itu kan bagian dari Rahman. Jadi kalau mau meringkas, udah kita bacanya ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Jadi kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup, ya Rahman, ya Rahman. Nggak usah diomongkan permintaannya apa, nggak apa-apa. Kalau kita sudah bilang ya Rahman, itu Allah sudah paham. Berarti minta kasih sayang. Nah, kasih sayangnya itu dalam bentuk apa? Terserah Allah. Ya. Untuk menjalani hidup, kita juga mesti mengandalkan bimbingan Allah yang Maha Rahman, yang telah menurunkan Al-Quran dengan kasih sayangnya. Coba Allah berfirman-Nya mengenai Quran kan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah. Ya, ada kata rahmah. Wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Telah kami turunkan kitab untuk memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu dan sebagai bimbingan dan kasih sayang serta menyenangkan atau menggembirakan bagi orang-orang yang Islam. Ya, karena begitu besar kasih sayang Allah, kita mesti merasa lebih senang ketika memperoleh kasih sayang Allah daripada memperoleh harta sebanyak apapun. Nah, ini kasih sayang Allah kan kadang-kadang abstrak. Abstrak maksudnya tidak dalam bentuk materi.
tapi misalnya dalam bentuk ketentraman hati gitu. Allah menganjurkan kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan bahwa hendaklah orang-orang yang beriman itu lebih bangga, lebih senang kalau mendapatkan karunia Allah dan rahmatnya Allah. Karunia dan rahmatnya Allah itu huwa khairum mimma yajma'un, lebih bagus daripada apapun yang mereka kumpulkan. Kita kan cenderung mengumpulkan harta. Nah, kasih Allah itu harta. Saya tadi ngobrol sama istri. Jadi kan saya menghibur istri karena kebetulan saya tidak banyak hartanya. Ada orang yang banyak hartanya, lalu kemudian ini banyak teman-teman saya yang pintar memanage, mengelola hartanya. Ketika kerja itu terus disisihkan, lalu membeli rumah kecil atau rumah besar, kemudian disewakan. Nah, ketika pensiun mendapatkan income seperti itu. Saya menghibur istri saya, kita ini nggak punya simpenan aset semacam itu, tapi kita enak. Karena apa? Kalau kita punya aset seperti rumah kontrakan, kita mikiri kalau ada yang rusak. Terus kalau ada orang tidak bayarnya telat, kita kesal. Kalau ada orang memakai listrik, kemudian bulan terakhir tinggal begitu saja, tagihan listriknya tinggi, kita kesal. Nah, sedangkan kita ini kamu nggak usah mengelola itu, bikin capek, bikin pusing. Kamu begini saja, tapi kebutuhanmu berapa, aku cukupin. Nah, dengan begitu, kita ya seperti yang saya jalani. Saya berdakwah, nggak usah mikir rezeki, udah itu nanti Allah yang ngasih gitu. Dan alhamdulillah saya tidak pernah merasa miskin, nggak pernah merasa tidak ada duit untuk biaya, semuanya serba terpenuhi gitu. Jadi cara Allah membagi itu seolah-olah kita melihat, wah enak dia kaya. Tapi jangan melihat yang materi saja, lihat juga yang non materi. Ketika kita tidak punya aset banyak, itu kita diberi fadilah, diberi rahmat dalam bentuk ketenangan hati, diberi waktu lebih banyak. Waktu lebih banyak karena nggak usah ngurus-ngurus itu. Nah, waktu yang lebih banyak ini untuk ibadah, untuk belajar, untuk mengajar dan sebagainya. Ya. Dan ada ini salah satu contoh yang tidak materi, kasih sayang Allahnya yang bukan materi. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Seandainya tidak ada karunia dan rahmat Allah, tentu kalian sudah ngikuti setan semua kecuali sedikit. Jadi bahwa kita ini tidak mengikuti setan itu juga rahmat dari Allah. Alhamdulillah kita ini menjadi orang mukmin, kita mau menjalani puasa, kita mau beribadah dan sebagainya. Seandainya tidak ada rahmat Allah, kita sudah ikut setan. Ya, karena itu, karena kita semua telah menerima kasih sayang dari Allah, kita harus saling memberi kasih sayang untuk kebahagiaan bersama. Jadi karena kita semuanya sudah menerima rahmat atau kasih sayang dari Allah, kita bagi kasih sayang kepada orang lain. Kalau kita tidak mau bagi, nanti kasih sayang Allah dikurangi. Allah berfirman, Rasul, jadi sabda Nabi, ya, hadis. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi orang lain akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah penghuni bumi, nanti kamu akan disayangi penghuni langit. Penghuni langit ini siapa? Malaikat yang ditugasi oleh Allah. Yang ditugasi oleh Allah itu, orang itu diberi kasih sayang. Bukankah yang mengatur hujan dan sebagainya itu kan juga para malaikat? Terus yang memberikan secara teknis memberi ketentraman di hati kita juga malaikat. Ya. Jadi ringkasnya, kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah menjatah rizki karena kasih sayang. Ya.
Dengan kasih sayang, Allah menggilir siang dan malam dan menggerakkan angin. Kasih sayang yang beredar di dunia ini itu hanya 1% dari seluruh rahmat Allah. Yang nanti sisanya 99, insya Allah kita nikmati besok di akhirat, mudah-mudahan. Dan kita bangun saling menyayangi agar kita nanti disayangi Allah. Ini akan keterlaluan kalau kita minta disayangi oleh Allah tapi kita sendiri galak pada orang lain. Kalau kita kepingin disayangi oleh Allah, kita terlebih dulu menyayangi orang lain. Karena kita tidak mungkin menyayangi Allah. Allah nggak butuh kasih sayang kita. Kita menyayangi orang lain. Ya. Mudah-mudahan kita diberi rasa kasih sayang yang besar oleh Allah. Kita sebarkan kasih sayang agar Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Amin.